di coaching apanya? Tentang bagaimana mereka bisa nge-manage timnya dia, gimana dia bisa manage pekerjaannya dia. Sesuai dengan lini bisnis dia lah pokoknya. Oke, oh gitu jadi bedanya ya. Oh jadi, nah kita balik lagi nih ya. Balik lagi. Balik mana? Balik mana kita? Kita balik lagi nih ya. Balik lagi. Balik mana? Balik mana kita? Miss Lista ini lebih senangnya dipanggil apa sih sebenarnya? Kan banyak nih udah mentor lah, coach, trainer juga. Iya. Dipanggil tuh as if pekerjaan maksudnya? Iya. Profesi. Profesi. Dikenalnya mungkin. Oh, dikenalnya. Kalau dikenal nih gue lebih suka dikenal sebagai, kalau gue tulis di mana-mana di Instagram gue, gue selalu nyebut diri gue itu adalah life coach. Life coach. Ya, life coach dan leadership facilitator. Oke, Life itu coach ya. lah. Oke, Berarti siap. lebih ke coach lah ya. Iya, coaching. Nah itu mulai kapan tuh? Mulai kapan? Kalau coach sendiri dari dulu di awal dari karir gue udah nge-coaching karena gue pas masuk ke perusahaan pengembangan yang lebih berpusat ke training. Jadi gue dari tahun 2000 tuh kerja. Tahun 2000 ya? Tahun 2000. 21 tahun berarti ini ya? Ember, tadi gue juga bilang, saya udah 21 tahun kerja, terus gue mikir sendiri, anjir lama banget. Gue tua juga gue ya, gitu. Udah banyak berarti ya muridnya di mana-mana kebaran. 21 tahun gue awal karir gue dalam dunia pengembangan ini, gue emang kepapar dunia coaching, dunia pengembangan, tapi belum official. Jadi baru official resmi gue sekolah coaching tahun 2010 di Singapura. Official itu dalam arti Resmi bersertifikat? Iya, atau betul, bersertifikat. Oh, oke. Jadi gue ngambil sekolah dan yang menarik tuh gue tidak pernah merencanakan diri gue menjadi coach. Oh ya, bagaimana tuh? Kejeburnya bagaimana tuh? Jadi emang karena gue di dalam dunia training tadi gitu ya, gue di dunia pengembangan, personal development, terus gue ketemu banyak orang kepapar sama dunia global. Nah, yang menariknya itu mereka emang gue doyan kerja kan ya. Gue emang gue kalau udah ngerjain sesuatu tuh gue akan nekunin. Kayak hari kan gitu ya. Gue akan nekunin gitu. Nah, itu dibaca sama banyak orang tuh gue punya bakat itu. Dan kemudian gue disekolahin sama mereka di dunia training dan coaching tadi. Karena pada saat itu adalah gue tahun 2010 tuh akuisisi perusahaan gue untuk gue menjadi salah satu orang yang menjadi pemilik pada saat itu tuh di Jakarta. Jadi gue disekolahin lah dari global. Gue disekolahin untuk sekolah di Singapura itu, gue ambil sertifikasinya. Tadinya gue pikir cuman ngambil sertifikasi untuk dapat pengalaman aja kali ya gitu. Begitu gue berhenti dari perusahaan itu untuk resign gitu ya tahun 2014, gue jadi menekuni. Malah nyaman ya jadi. Asli, jadi gue sangat menekuni, terus gue ketemu banyak orang, gue mulai mendapatkan klien-klien gue sendiri dari tahun 2014 tuh gue bener-bener independen. Jadi gue tidak pakai bendera apapun, gue cuman membawa nama Lisa Lestari Sapelo gitu. Iya. Oke, dengan gelar tadi ya, coach gitu tadi ya. Tapi gue dipercaya sama teman-teman gue yang punya perusahaan dan gue sendiri kaget gitu. Ada satu perusahaan agensi asuransi mempercayakan gue megang 30 orangnya. Ada satu agensi advertising, dia bikin iklan production house gitu, dia mempercayakan gue dengan 54 orangnya. Jadi menarik ya gitu. Dia berjalannya gitu terus tuh sampai 2014 memang gue akhirnya memutuskan ya udah deh, udah saatnya gue sendiri, walaupun takut ya, gila. Tadinya asli yang tadinya gue di bawah sebuah sistem asuransi bayarin, gaji ya tiap bulan ya. Gak usah mikir gitu ya, lo mikirin kerjaan doang. Tiba-tiba gue sendiri gitu. Kenapa apa? Ya kenapa mau mutusin sendiri waktu itu? Dari awal 2012 tuh gue udah mulai banyak mikir, apakah ini seumur hidup yang gue mau jalanin? Atau gue pengen merambah ke dunia, bisnisnya sama tapi dunia yang berbeda gitu. Walaupun gue nggak kepikiran jadi entrepreneur ya. Gue masih takut lah. Nah 2014 karena tantangannya banyak, terus gue pas ngelahirin anak kedua, gue pikir mungkin ini saatnya kali ya. Nah begitu gue keluar dan gue sendiri, gue itu tidak berniat untuk jadi entrepreneur ya gue dapat klien, enggak. Gue tuh emang seneng nelfonin orang, apa kabar, gimana lo?
Tapi network yang udah gue punya dan sambil gue bangun network lagi, redo terus gue sama network gue yang ada ya, itu ngebuat gue mau nggak bikin ini, mau nggak bikin ini. Justru mereka yang kasih input, kasih permintaan ya, iya. Oh oke. Jadi gue tuh kalau gue inget-inget 2014 tuh gue tuh kaget sendiri gitu dengan banyak orang-orang itu bilang lo bikinin program deh buat gue, terus gini, hah? Terus gue yang nanya sama mereka, lo serius minta gue bikin? Lo percaya sama gue? Lucu banget. Nggak pede malah. Iya, maksudnya dibalik ketidakpedean gue itu karena gue ngerasa ragu, kok lo segitunya gitu. Nah, waktu itu kebetulan yang temen gue orang production house ini, orang Malaysia, Malaysia India yang tinggal di Jakarta. Terus dia bilang, gue tuh biasanya hire orang dari KL gue bawa, tapi gue pikir-pikir lagi ngapain gue 2 kali lipat bayar, ini lagi, susah lagi ketemu, udah lu aja deh. Hah? Gue bilang ya, oh yakin iya, jangan bentar-bentar ya, terus gue bingung, maksud jangan bentar-bentar apaan? Ya at least 6-8 bulan lah program lo. Wow, jadi, langsung dapat kontrak segitu panjang. Oke. Iya. Gila sih, gila. Tapi 2014 itu batu itu, loncatan yang akhirnya tuh gue nggak bisa bilang itu kebetulan sih, mungkin karena networknya juga ya, dan dia juga tahu kinerja gue pada saat 14 tahun gue di perusahaan yang lama, karena kenalnya kan udah lama sama orang ini dari tahun 2001-2002. Nah yang satu lagi yang si agency ini itu adalah orang yang udah lama nggak ketemu, tiba-tiba berhubungan, kita ngobrol doang, jadi klien. Jadi project. Yes. Dan itu berlanjut terus sampai bertahun-tahun kemudian. Makanya gue selalu bilang kalau gue dapat kerjaan tuh project obrol-obrol. Dari obrolan jadi project. Waduh, nice. Nah, perjalanannya sampai situ ya berarti untuk bertahun-tahun kemudian ya? Iya, jadi emang pada saat 2014 itu gue itu kayak dapet, kalau gue bahasanya gini nih rada aneh sih, dapat dukungan dari universe, dari semesta. Kayak semesta ngasih gue energi. Asli. Jadi kayak nggak ada yang perlu gue khawatirkan atau gue takutin pada saat itu, karena abis ngelahirin anak kedua, terus gue juga ambil sertifikasi lagi waktu itu di Atmajaya, CHRP gue ngambil. Setelah mundur dari perusahaan tadi, Jadi gue emang dari situ berpikir salah satu cara untuk gue bisa nambah ilmu dan bisa ngasih ilmu adalah gue harus dapetin ilmu lagi. Benar. Dan ngambil sertifikasi tadi salah satunya. Gitu. Terus gimana tuh kelanjutannya sampai puncak lah misalnya? Sadap sampai puncak. Puncak sih deket sih. Deket ya? Habis ini lah kita lagi ke puncak. Puncak pas. Nggak gitu juga ya. So jadi 2014 gue akhirnya megang klien sendiri sambil jalan. Gue di perusahaan yang lama secara global itu tetap mau membuat gue menjadi associate-nya mereka. Oh, jadi yang tadi 14 tahun tadi itu. Tapi bukan yang dari Jakarta, yang dari Singapura. Mereka nggak mau ngelepas gue juga. Jadi gue dijadikan associate coach-nya mereka. Kalau mereka punya klien yang datangnya dari mereka tapi orang Indonesia, gue adalah coach yang akan ditugaskan untuk meng-coaching klien. Wah, jadi banyak nih ya jobnya ya. Terus jadi walaupun kliennya juga bukan kayak sering ya, maksudnya bukan kayak banyak gitu, tapi ada aja setahun tuh 1-2 kali. Nah, abis gitu gue akhirnya dari situ tuh gue mulai ketemu banyak orang. Terus gue mulai memperkenalkan coaching pada satu perusahaan konsultan yang cukup gede di Indonesia. Nah, pada saat gue mau mulai memperkenalkan coaching itu, mereka tuh mau pakai coaching buat programnya mereka sebagai konsultan. Jadi mereka tuh providing training, coaching sama assessment di sana. Jadi mereka pengen tahu coaching itu apa. Gue lah jadi jadi kelinci percobaannya buat dari si perusahaan itu. Buat kliennya mereka. Buat kliennya mereka. Buat kliennya mereka kan konsultan. Buat kliennya mereka. Terus gue nge-coaching perusahaan rokok yang cukup gede, salah satu orang manajer pabriknya, sama gue nge-coaching ada satu perusahaan di mana gue nge-coaching direkturnya. Tapi itu masih kelinci percobaan tuh. Dan dua-duanya suka. Nah, semenjak itu gue diambil sama mereka untuk jadi associate coach-nya mereka juga. Oh, jadi ada 2 associate coach nih ya? Iya, gue jadi sebenarnya gini, konsultan. Gue agak penasaran ya. Perasaan lu tuh waktu diminta coaching. Yang diminta coaching kan orang-orang yang hebat nih. Direktur lah, apalah, punya jabatan-jabatan tinggi.
apa yang lu rasain? Lu kok bisa berani sekali?